Bukan gosip murahan, bukan bohong-bohongan. Ini info jempolan. A1,5. 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 Syukurlah ya, kafe rame banget. Ya walaupun nggak ada yang bayar, pokoknya rame dulu. Ya. Mas, Ya? rame dari mana mas? Loh, rame. Ada orang mas? Nih, ada karpet meja. Ini apa? Oh, rame banget ya. Kemarin nobar, 500 orang di sini. Wih, rame dong, laku banyak dong. Wah, nggak ada yang bayar, orang nonton di depan semua. Tapi kita sedih. Nih, kafe udah rame, tapi nyari cewek tetap susah. Wih, Saya tuh udah mempraktekkan kayak di film-film, tapi nggak berhasil. kayak gimana tuh? Jadi kalau di kafe itu ada cewek duduk gini kan, wes disamperin, Bisa. kasih minuman, Oke. kenalan tuh sayang kan. Wah. Oh jatuh, otaknya jatuh mas. Kalau di sini tiap pengunjung saya samperin, Wih, saya kasih minuman, bunga. wih, disayang langsung. Enggak, disiram. Ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting kita berusaha, siapa tahu dapat cewek cantik. Amin. Ya kan? Amin. Bang Niwe. Gimana, Peng? Alhamdulillah. Wah, Kamal, kompak banget berdua ya. Iya. Dengar-dengar lagi ngomongin soal nobar, ngomongin soal perempuan. Tapi nggak terlalu kompak. Soalnya pas dia bersih-bersihkan tadi musiknya harusnya jangan gitu. Musiknya gimana sih? Dia enak loh topeng ini. Kenapa? Kan dia waiters di sini ya. Itu kalau kenalan sama cewek, begitu topeng ngasih nomor telepon sama cewek, ceweknya ngasih tips sama topeng. Ya. Coba pinjam, jangan terlalu ini. Silakan sambil bicara dulu ya. Oh iya, iya. Silakan. Enggak, iya. saya ingin Sudah, membantu soalnya. Kita hari ini ya, malam hari Jadi begini, Wel. Mainannya mainan musola ya. Ini benar-benar saya teringat betul. Jadi kamu apanya gepeng sebetulnya? Ya, saya Apanya gepeng sama, sebetulnya? kan sudah saya bilang kita sama. biar gitu. Bol, lain kali kok. Mas Luki, Mas gitu. Nah, gini. Ya. Pak Tarsan mau Pak Tarsan? Jadi gini ya. Sini Pak Triman sini, Pak. Ya. Jadi gini, malam hari tepat banget. Kenapa Topeng pingin buru-buru punya istri, Chief? Ya. Karena kesuksesan seorang laki-laki itu juga ditentukan oleh perempuan, khususnya Nah. istrinya. Wah, itu bisa dilihat. Benar. Nah, ini Itu sudah tertulis di banyak textbook. wah, Di balik seorang pria yang hebat, itu pasti terdapat perempuan yang tidak kalah hebat. wah. Malam hari ini, Chief, kita undang 2 orang perempuan yang merupakan perempuan-perempuan yang luar biasa. Ya, di balik dia pria hebat. Wih, perempuan penasaran kan? luar biasa. Iya. Baik. Yang pertama kita panggil ini adalah Mbak Ferry Farhati Ganis Ya. dan juga ada Mbak Nur Asia. Wih. Ini gepeng dari mana? Ininya ketinggalan. Ini buat Iya. Nggak, ini sensitif. Iya. Soalnya warnanya kotak-kotak. Iya. Iya. Oh, enggak, maksudnya beda-beda warna. Iya, Beda-beda. betul. Ini warnanya putih ya. Ya, Mbak Ferry, Mbak Nur, terima kasih sudah hadir di sini ya. Kasih. Pasti nih Mbak Ferry dan Mbak Nur sekarang juga sangat Mbak sibuk Ferry sekali. dan Pok Nur. Oh iya, Mbak Ferry dan Pok Nur. Ya. Ya, pas panggilnya Pok karena memang Pok Nur ini Betawi ya. Iya. Anak tuan tanah.
Wih. Tuan tanah itu datanya, Cik. Tahu kan Cik Tuan tanah, Cik ya? Tuan tanah pada masa itu orang yang banyak memiliki tanah di Betawi, gitu ya. Iya, kita ke Mbak Ferry dan Mpok Nur ya. Jadi sekarang ini udah menjadi ya dikenal sebagai istri Cagup dan istri Wagub. Nah, otomatis dia juga banyak kesibukan nih. Harus Cik, agak sekarang lengkap, ini. harus Ya. agak lengkap, Iya. ya kan? Istri, Cagup, dan Cawagup nomor urut 3. Itu harus jelas, nggak berubah soalnya nomor urutnya ya. Nggak berubah. Ya. Nah, bisa diceritakan dulu nggak dari Mbak Ferry dulu nih, setelah sekarang Mas Anies kemudian menjadi Cagup, gimana mempengaruhi nggak pada kesibukan Mbak Ferry gitu sehari-hari? Ya tentunya berpengaruh. Saya ikut mendukung suami saya dengan bertemu dengan warga, bertemu dengan ibu-ibu, dan menyampaikan program juga untuk paslon 3. Ya. Nah, bagi tugas. Bagi tugas. Ada yang kalau suaminya pergi pagi pulang pagi, yang ini nggak bisa pergi pagi pulang pagi, tapi tetap bagi tugas Bagi tugas dengan mungkin ya. kelompok-kelompok tertentu. Ya, dan Mbak Ferry, kita ketahui tuh Mas Anies ini kan menjadi Cagup itu pada menit-menit terakhir. Kalau bahasa kerennya last menit. Wah, itu kan. Udah mau penetapannya kan? Bahasa kerennya injury time. Oh, injury time. Ya. Lagi dikocok-kocok nih kan. Waduh, siapa nih Cagupnya nih dan sebagainya nih. Waduh, kita tadinya kan Mas Andi Cagupnya, kemudian diubah dan sebagainya, kemudian muncul nih nama Mas Andi pada waktu injury time itu. Nah, itu dan waktu yang mepet itu sempat nggak Mas Anies komunikasikan gitu ke Mbak Ferry? Ya tentunya karena kita selalu mendahulukan komunikasi dalam keluarga. Apapun keputusan suami saya kan tentunya efeknya akan dirasakan oleh keluarga juga. Jadi selama proses itu kita komunikasi, kita bahas kemungkinan-kemungkinannya. Dan waktu itu Mas Anies juga tidak berencana untuk tidak punya cita-cita untuk menjadi gubernur. Tapi kemudian datang tawaran dari beberapa orang yang mengusulkan supaya Mas Anies maju, dan Mas Anies melihat itu sebagai tanggung jawab bahwa ada aspirasi yang menginginkan beliau untuk mencalonkan diri, dan itu akhirnya kita diskusi dengan ibunya juga dan sudah disetujui. Artinya boleh gitu maju selama cara yang digunakan benar, niatnya juga benar, dan yang penting adalah menjaga nama baik keluarga. Selama caranya benar, niatnya benar, dan yang penting menjaga nama baik keluarga. Saya boleh ke... Oh, boleh silakan. Izin, Oh, boleh silakan. Ini sebagai host saya izin, Silakan, boleh ke Cik. Mbok Nur. Yang pertama, ini memang kompak sekali. Iya. Buktinya kursinya panjang, dipakai berdua sebelah sini aja. Begitu dekat, saking kompaknya gitu. Kalau tadi Bu Ferry itu pas menit-menit terakhir justru menjadi Cagup. Lah, mohon maaf loh ini ya. Ini pas injury time malah jadi Cawagup. Nggak apa-apa. Sebelumnya rencananya kan gubernur. Sangat tidak apa-apa sama sekali, karena memang kita dari awal memang Bang Sandi itu niatnya memang untuk membantu, untuk mengabdi ya. Jadi apapun itu memang sudah kita pikirkan, karena memang kita ini memikirkannya bukan untuk kita, bukan untuk Anies Sandi, tapi untuk warga, untuk masyarakat. Jadi memang buat kami memang nggak ada masalah ya, karena memang ini semua kita dedikasikan untuk warga dan untuk masyarakat sesuai dengan niatnya Bang Sandi untuk merubah Jakarta. Buat saya sesuatu yang luar biasa dari Bang Sandi, berbesar hati untuk menerima posisi ini, untuk menunjukkan bahwa dia memang sepenuh hati ingin Saling memuji. Katanya ini luar biasa bahwa yang calon gubernur mau jadi calon wakil gubernur, yang di sana juga bilang luar biasa karena ya akhirnya walaupun sudah berpasangan tapi tetap saling kompak seperti ini. Iya. Gitu. Ini ada info 1,5 nih, Mpok Nur. Ketika Mas Andi maju sebagai Cagup maupun Wagub gitu, ada protes tuh dari teman-temannya. Mpok Nur juga, ngapain sih kok Mas Andi maju gitu ya, kan udah enak jadi pengusaha, apa sih yang dicari ya? Bener nggak kayak begitu, Mpok? Benar sekali ya, tapi memang mereka tidak mengerti ya, karena
terakhir yang Bang Sandi memang dicalonkan dengan Pak Prabowo, itu memang Bang Sandi berpikir beberapa kali dengan diskusi sama anak-anak sama saya. Tapi akhirnya jawabannya memang karena Pak Prabowo bilang kamu itu nggak boleh egois, semua yang Tuhan kasih udah kamu punya, tapi sekarang sudah waktunya, saatnya kamu mengabdi kepada kembalikan kepada rakyat, karena memang saat ini warga membutuhkan kamu gitu. Jadi nih, sebagai gimana, host Cip? saya kasih tahu, Ya. ini memang pelan-pelan mengucapkannya, santai, bukan hanya kasih ibu-ibu, tetapi ini memang bukan kampanye, Oh, tapi iya. menggali bagaimana perempuan-perempuan hebat dibalik laki-laki hebat. Iya, Kalau betul. ini kampanye, pasti semangat. Nah. Ini beda, suasananya beda. Nah, tapi yang kita perlu tahu adalah gini, coba tebak-tebakan. Iya. Siapa dari antara dua orang ini yang suka makan jengkol? Siapa saya dulu? Dia jalan Ada kayak waduh. Ini info 1,5 ini luar biasa banget nih, Chief. Iya. Nih, ya, pemirsa, nanti kita lanjut kali ya bicara dengan Mbak Feli juga Mpok Nur. Salah satunya Chief ya. Beneran. Salah satunya Chief ini Mpok Nur dengan Mas Sandi itu pacaran 13 tahun. 13 tahun. Putus nyambung. Wah. Bisa tetaplah di A1,5 karena yang pasti belum tentu pasti. Kau membuatku merasa hebat karena ketulusan cintamu. Ku merasa teristimewa hanya karena cinta kau beri padaku sepenuhnya. Buatku selalu merasa tengah. A1,5. Pemirsa, kita lanjut lagi di A1,5 karena yang pasti belum tentu pasti. Ini Chief, dibandingin tadi soal yang pacaran, Ya. kayaknya info soal jengkol itu lebih penting, Chief. Itu lebih penting. Saya itu sengaja mengeluarkan info A1,5 ini Waduh, ini. untuk menunjukkan tadi mana sih yang tadi topeng itu, bahwa walaupun ini ada teman-teman kita yang mungkin hidupnya lebih baik atau bahkan nanti jadi pejabat, tapi kalau soal makanan biasa saja, sama Biasa, saja. ya. Coba kita tebak sebelah mana yang lebih jengkol. Nunung. Kalau di- jengkol yang mana coba? Kalau saya nebaknya yang lebih gembira kayaknya, Chief. Ini ahli, ini berarti kamu jago, kamu ahli gestur. Biasanya orang kalau disebutkan makanan tertentu dan dia gembira, memang dialah orangnya. Tapi bisa jatuh cinta dengan jengkol itu. iya, kan bapak saya kan Betawi, jadi iya Betawi. Terus mama tuh suka seneng masak. Ya. Nah, kebetulan masakan mama memang kata orang-orang sih enak ya. Ya. Jadi bikin semur jengkolnya tuh emang bener-bener legit banget gitu. Wih, Jadi ketahuan orang Betawi ya. Iya. Kalau Mas Sandinya suka nggak jengkol? Waduh, Mas Sandi dia mabok dia. Mabok ya? Tapi saya setuju dengan itu ya. Lebih bagus begitu. Jadi tepatnya nanti paling kalaupun ada tuduhan mabuk jengkol. Ya kan? Bukan mabuk janda. Nah, itu lagu dangdut loh itu ya, lagu dangdut ya. Silakan. Iya. Jadi biasanya kalau Mpok Nur nih ya, masih soal jengkol nggak sih? Masih boleh ya? Enggak ya, boleh sedikit. Enggak, ini saya responnya Mas Sandi gimana gitu. Taunya Mbak Nur ini suka jengkol itu waktu masih pacaran, apa setelah menikah atau gimana taunya? Atau mau dikasih tahu dari awal? Ya, itu agak lucu emang ya. Kan Mbak Nur tuh Mpok ya. Senengnya tuh yang duren lah, jengkol. Rujak yang bebek. makanan Betawi kan berat-berat gitu. Sementara Bang Sandi tuh ya, kita kan kalau lagi pacaran biasa dong harus yang gaya-gaya ya. Nggak dikasih tahu yang jelek-jeleknya ya. Kalau ditanya, apakah suka jengkol? Apaan tuh? Waktu pacaran. Kalau Mbak Ferry ini, kalau info 1,5-nya nih, sukanya tuh sayur asem, Cif. Wih, bener ya. Sayur asem ya.
Dan kebetulan setiap kali bertemu warga dipersilakan makan. Sayur asemnya enak-enak. Oh, Sayur asem Betawi itu enak banget. jadi ternyata sangat banyak sayur asem yang enak di DKI Jakarta. Yang penting kebijakan gubernurnya jangan asem. Ya kan? Itu yang penting. Jadi nanti kalau jadi pemimpin jangan asem gitu loh. Ya, ya. Ini ada Chief, kita punya foto ya Chief ya, foto para istri paslon ya, yang foto bersama ini kita ambil dari media sosial siapa nih Chief? Kita lihat dulu gambarnya Chief. Ternyata kompak. Kompak ya. Ya. Ya, ya. Nah, sama-sama nih Chief. Cuma ada satu pertanyaan saya, ini kan kompak sekali ya. Wah, ini juga kompak lagi ya. Itu ditulis di sana Chief, kita sama-sama berikhtiar dan berdoa untuk suami kita. Oh, sama-sama berikhtiar dan berdoa. Ya. Suami kita. Gitu. Tapi itu tadi agak kurang kesetaraan gendernya. Nah, kenapa Chief? Para istri-istri berkumpul, kenapa salah satu paslon yang ada suaminya nggak ikutan? Iya ya, iya dong. Iya iya ya, suaminya Mpok Silvi mestinya ikutan. Oh iya iya. Iya dong, iya kan? Betul nggak? Itu kurang sensitif gender. Enggak, ya. Kayaknya nggak ada deh tadi. Ya? Kayaknya nggak ada. Nggak ada di fotonya, nggak ada. Nggak ada ya. Ya. Nah, Mbak Ferry, nah kalau dengan kesibukannya sekarang ini, sebutkan bahwa sebenarnya kalau Mbak Ferry ini Chief, itu cemburunya kalau dengan kesibukannya Mas Anies. Jadi Oh, bukan dengan perempuan lain, tapi dengan kesibukannya Mas Anies. Benar itu, Mbak? Nggak juga sih sebetulnya. Memang saat ini mungkin dari segi waktu Mas Anies banyak tersita dari pagi berangkat. Kadang kalau Sabtu Minggu tuh mereka mulai dari subuh bersama, pulang baru tengah malam atau lebih. Tapi saya rasa perhatian beliau untuk keluarga nggak berkurang. Nggak berkurang. Ya. Karena ini salah satu momentum yang paling berharga bagi keluarga ini, menurut info A1,5, adalah kalau berhasil kumpul pagi-pagi. Ya kan, masing-masing bisa curhat. Anaknya bisa cerita, ini Bu Ferry juga curhat. Jadi momentum pagi hari itu adalah kumpul dan curhat. Itu ternyata mahalnya itu di situ. Iya. Dan kalau Mas Sandi sendiri gimana Pok itu dengan kesibukannya sekarang itu? Kan ketika bedanya ini, kalau Mas Sandi ini Chief kan dari awal udah masuk politik ya, masuk ke partai dulu, kemudian ikut juga di internal partai, akhirnya ditunjuk sebagai calon gubernur. Nah, bedanya apa nih kesibukannya waktu jadi pengusaha dengan sekarang udah terjun di politik? Bedanya sih sebetulnya nggak banyak ya, cuman bedanya kalau di bisnis itu kan memang meeting dengan kliennya. Nah, kalau di politik dengan para warga ya, kunjungan. Jadi memang justru sesuatu yang unik buat saya, karena memang nanti dari situ baru kita cerita. Tadi kamu ketemu siapa aja, gimana keadaannya. Jadi kayak saling bertukar pikiran gitu loh. Selama ini gimana Jakarta, seperti pembelajaran ya buat kita. Jadi penasaran juga tuh Chief, bilang tadi kan tiap pagi itu ada waktu kumpul-kumpul juga ya kalau Mbak Ferry ya. Biasa kalau dengan Mas Anies itu dicurhatin apa Mbak? Kepo. Tapi nggak apa-apa. Boleh. Saya sih punya prinsip kalau curhat atau apa ya kita lihat situasi gimana Mas Anies saat itu. Biasanya saya suka nggak tega gitu kalau nambah-nambahin masalah. Kalau sekarang ini urusannya aja sendiri udah banyak. Iya. Jadi biasanya urusan rumah ya saya yang tangani, urusan anak sekolah. Tapi yang paling saya sering curhat itu ya urusan sekolah, anak-anak. Apalagi sekarang yang nomor 3 ini mau masuk SMP. Jadi kita kesempatan untuk ngobrol sekolahnya yang mana, yang kita mau pilih untuk anak kita diskusi tentang itu. Tahu nggak kenapa ya? Kenapa Chief? Karena sebelumnya Menteri Pendidikan. Ya, betul ya. Tapi yang menjadi menarik adalah ini ada juga perbedaannya. Menurut info A1,5. Coba lihat ya. Kalau Ibu Ferry suka SMS. Ya, untuk Mpok Nur ini, Mpok Nur suka SMS untuk mengingatkan. Tetapi nggak pernah telepon. Karena kalau telepon itu udah bahaya betul. Urgent lah kalau telepon. Jadi Mpok Nur tuh suka mengingatkan saja melalui SMS tapi nggak telepon. Tahu nggak kenapa? Di samping nanti ada alasannya.
Karena itu Sandiaga Uno atlet lari. Oh. Jadi suka melarikan diri. Karena itu terus selalu di SMS. Memang suka lari kan, suka lari deh. Lari. Tapi kenapa memang Tiap bulan masa apa gua SMS dengan lari gitu. lari dong? Emang jawab SMS sambil lari gitu. Jangan Jangan terlalu kok. jauh larinya. Oh. Nggak mengingatkan ya melalui Iya, SMS. Iya, karena mungkin memang sesuatu buat saya, kalau saya ngomong sama Mas Sandi itu harus yang urgent. Nah, kan. Kalau nggak urgent, buat saya itu ngabisin waktu juga. Mungkin karena dia kan terlalu sibuk. Sampai di rumah pun aja, kirain saya udah selesai dong. Udah ternyata sampai di rumah pun semua yang nunggu sampai mau ketemu Bang Sandi itu sampai kemarin ini terutama ya, dari jam 4 pagi sampai jam 1 malam semalam. Jadi saya juga kadang-kadang kasihan gitu loh. Kalau kita ngobrolin cuman sesuatu yang memang nggak terlalu penting, seperti misalnya Bapak udah makan belum? Bapak tadi makan siangnya apa? Jadi saya selalu tanya sama orang yang sebelahnya. Tapi kalau memang anaknya mau bicara atau yang sesuatu yang memang saya tanya urgent, baru saya langsung telepon ke Bang Sandi. Jadi memang kita punya kode tertentu yang dimana kalau udah harus bicara berarti ada sesuatu gitu. Dan selama Ponur ya, saya ada WhatsApp, saya mau ke yang soal SMS saja nih. Sejak dulu tuh suka SMS itu, pernah nggak dibalas sama Mas Sandi itu SMS-nya? Pernah lah, tapi lebih sering saya yang gak. Walah, sini, hati-hati. Jangan suka punya praduga, ya kan? Saya masuk ke pertanyaan berikutnya. Pernah nggak Mas Sandi itu nggak balas SMS alasannya nggak ada pulsa? Pernah nggak? Enggak Ada ya. Hanya itu aja sih. Yang hampir pasti nggak balas SMS karena apa coba? Kenapa? Karena sedang lari. Kalau balas SMS terlambat masuk finish. Ya. Iya. Kalau Mbak Ferry ini udah 20 tahun menikah dengan Mas Anies. Wih. Kalau Mpok Nur tuh pacaran 13 tahun tadi tuh bilang kan. Nah, Iya. nanti kita akan nanya-nanya soal itu ya, Chief ya. Dan kita pengen tahu siapa yang lebih romantis dengan mereka keduanya. Pemirsa tetaplah di A1,5 karena yang pasti belum tentu pasti. Kembali di A1,5 karena yang pasti belum tentu pasti. Ini kita masih bersama Mbak Ferry dan juga Mpok ya. Saya mau kasih kenalkan bahwa walaupun saya yang punya kafe ini, tapi yang artis membawa acaranya dia. Saya cuma bantu-bantu. Iya. Kalau ada pertanyaan yang lupa, silakan. Ya, ini karena yang bosnya, bos kafenya. Saya dibayar untuk nanya-nanya memang. Ya. Ya, lanjut lagi ke Mbak Ferry dan Mpok Nur nih ya. Mbak Ferry dulu. Mbak, gimana nih sosoknya Mas Anies itu di mata keluarga? Ya, Pak Anies itu baik, sabar, teguh pendirian. Dan mungkin karena doa dari orang tuanya ya, nama Anies itu artinya teman duduk, teman bicara. Teman duduk, teman Nah, bicara. jadi kalau Mas Anies di keluarga itu kita menunggu ceritanya. Jadi yang kita rindukan dari Mas Anies ya kalau kumpul ya bercerita. Bercerita ya. Ini kalau ini saya percaya. Ya, Ibu karena- saya namanya Anis juga soalnya. Oh. Jadi jadi panggilannya Anis. Jadi Bercerita suka bercerita. Cuma kalau menurut catatan A1,5 ada beda sedikit antara kesan ini dengan ketika maju di menjadi cagup ini, yaitu seperti ada jarak sekarang karena kesibukan. Betul tidak? Ini pengamatan dari A1,5 nih. Ada jarak Dengan anak-anak, dengan dengan anak-anak. anak-anak. Itu Saya resiko barangkali ya. mungkin ya, karena kan waktu itu ketika maju kita tahu konsekuensinya bahwa Mas Anies akan sibuk selama 5 bulan ke depan. Nah, kita siasati, artinya kesibukan itu jangan sampai hubungan antara Mas Anies dengan anak-anak terganggu. Karena itu saya yang jadi jembatan untuk mereka. Oh. Saya yang hadirkan sosok Mas Anies di mata anak-anak. Mbak Ferry, benar nggak sih dulu Mas Anies ini bilang gini gitu loh sama Mbak Ferry? Dulu banget bilang gini, bahwa Mbak Ferry ini bakalan menjadi pasangan public figure. Hah? Iya, jadi Mas Anies sudah bilang, Mbak Ferry apa? Tahun berapa? Iya, dulu banget pokoknya, udah bilang. Apa? Itu
Pede banget ya. Kakak saya tahu. Itu pede untuk PDKT. Ya, pede demi PDKT Tapi ya. kan terbukti, Chief. Sekarang public figure. Terbukti benar. Dikenal oleh masyarakat luas. Gimana? Intelektual, Benar nggak, ya. Mbak Ferry? Nggak pernah sih perasaan bilang gitu. Wah, infonya Tapi mungkin gini, Ya. mungkin bahasanya lain. Oh, bukan public figure. Menjadi figur publik. Nah, Bahasanya lain ya. Kurang lebih iya. lain. kalau saya mungkin melihatnya gitu. Iya. Mas Anies itu dibesarkan di keluarga yang memang keluarganya itu sebagian dari hidupnya itu untuk keluarga, untuk Iya, masyarakat. Kakeknya, Pahlawan ya. neneknya, kemudian kedua orang tuanya. Jadi memang dia dibesarkan di lingkungan yang akan banyak terlibat dengan masyarakat. Iya. Nah itu mungkin yang kemudian ditangkap sebagai bahwa nanti akan menjadi public figure. Iya, pokoknya nantinya akan mengabdi meneruskan lah. Iya. Gitu. Ini bahasanya bahasa dulu, bukan seperti sekarang public figure, enggak. Tapi kurang lebih nanti seperti itulah akan menjadi. Kalau dengan Mas Andi saya banyak kenal Chief, sifatnya Mas Andi Mas ini. Andi, ya. Karena Mas Andi teman saya, teman lari. Sama-sama atlet maraton, Chief. Wih. Saya tuh kalau maraton sama Mas Andi, Chief, wah, barengan startnya pasti saya nungguin Mas Andi di finish. Saya nungguin, Chief. Iya. Karena saya naik taksi dulu nungguin. Tapi kalau dengan Pok Nur ini, Iya. ini agak terbalik. Gimana, Chief? Yaitu kan ini walaupun berapa tahun tadi? 13 tahun 13 pacaran. tahun pacarannya, tetapi yang sering datang ngapel itu pasti yang laki-laki kan? Iya. Cuma sering ditinggal tidur. Itu benar apa enggak? Aduh. Tadi sudah lagak kirim SMS, ditinggal tidur lagi pada waktu itu. Atau jangan-jangan itu Mas Andi dia suka lari ya? Karena Lari dari kenyataan. kenapa pada waktu itu kenapa? Ya, memang agak lucu ya. Iya. Hobi saya itu emang tidur ya. Jadi Saya kalau bisa mau punya hobi Makanya- suka tidur juga. jadi lucu, orang-orang insomnia justru saya terbalik, nggak bisa bangun, itu bahaya ya. Ya, jadi Dulu, memang- tapi ya, dulu ya. sampai dibilang sleeping beauty ya. Ya. Tapi memang untungnya Bang Sandi tahu ya, karena orang Betawi itu kan apa adanya. Jadi saya selalu cuek aja, maksudnya ya udah, kalau kamu emang sayang, seneng sama orang ya just the way you are gitu loh, apa adanya. Jadi dia nggak kaget lagi. memang Nah, Empok, ada orang mengatakan bahwa Mas Andi ini pemalu katanya. Kalau dilihat sih kalau dari penampakannya Mas Andi ini pemalu. Bener nggak sih Mas Andi? Penampakan. Iya. Ini kan Kalau orang lihat di media. Oh, di media. Sering Bener nggak, Empok? Mas Andi ini pemalu? Enggak juga sih, Oh, enggak tergantung lah. Cuman dia memang lebih low profile aja ya, nggak mau kayak misalnya waktu pacaran gitu. Ternyata kan dia juara umum, tapi dia nggak bilangin gitu loh, Nggak sampai bilangin, ya. nggak kasih tahu dia mau ajak makan, surprise gitu. Ternyata memang dia karena menjadi salah satu murid terbaik, jadi boleh pergi gitu kan. Nah itu saya taunya justru bukan dari Mas Andi, malah dari temennya gitu. Saya selalu tahu dia itu justru bukan dari dirinya, jadi dia nggak pernah ngasih tahu misalnya prestasinya dia gimana. Jadi saya taunya malah dari teman-teman deketnya, karena dia nggak mau kasih tahu gitu loh siapa dirinya. Gitu aja. Tapi ini setia. Waktu pacaran dulu gitu ya. Ini misalnya pas lagi kuliah di luar, itu menempuh perjalanan bisa sampai 2 jam. Oklahoma, Wichita, Wih, untuk bertemu. Betul ya begitu ya? Ada. Nah, kalau boleh Nunung, supaya Nunung terlibat nih, kalau kamera menyorot ke Nunung, Nunung gini ya, masih belum keluar wajahnya Nunung. Nah, itu sudah ya, sudah Nunung ya. Ini coba perdengarkan sebuah lagu, pengaruh nggak ke Mbok Nur? Coba lagu ini coba, ya. Nothing's gonna change my love. You wanna know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I never ask for more than your love. Iya. Cukup
Cukup. Saya takutnya begitu refnya langsung dangdut gitu kan. Orang udah Ini orang sudah mengenang masa lalu yang indah. Itu lagu sangat berarti ya, lagu. berarti Mas Andi ini orangnya romantis Bo ya. Iya, banget. Itu Chief waktu zamannya kaset dulu Chief. Waduh itu ngerekamin lagu Chief buan Po. Itu lagu. Lagi Ntar putus. dulu. Itu artinya bajakan dong. Bukan zaman kaset bukan zaman kaset dulu kan nggak pernah aja dulu zaman kaset Dia itu direkam. kan kita beli kaset kosong Chief Terus dikasihkan. terus direkam lagunya Dikasihkan? kan buat konsumsi sendiri Chief nggak apa-apa Oh, iya. romantis Chief Nggak apa-apa. lagu bahkan saking semangatnya karena nyampur sama kaset ceramah Chief. Tapi betul ya begitu ya. Cara-cara mudah-mudahan lagi nonton Bang Sandi Uno. Begitu ya cara-caranya ya waktu itu ya. Pakai lagu Nothing Gonna Change I Love For You. Ditambah dengan kaset bajakan. Kaset bajakan. Kompilasi gitu ya. Chief. Ya, Bang Sandi memang orangnya tuh romantis ya. Jadi memang ya selain kaset itu kalau udah putus tuh, lagi putus dia pintar tuh. Jadi kaset khusus kalau lagi putus. Itu Mpok Nur juga dengerin kasetnya sampai putus Chief. Biar meleleh lagi maksudnya. Iya, tapi memang Bang Sandi itu ya lebih romantis dibanding saya. Jadi tulis surat juga selalu konsisten tiap seminggu 2 kali. Jadi setiap Senin sama Jumat saya selalu terima surat dari Wichita ya. Wih. Dan Chief Jadi kalau lagunya dulu kan surat cintaku gitu kan. Iya. Kalau ini ya surat Wichita dari Wichita. ternyata Chief Iya. Mas Sandi ini udah dari dulu waktu remaja udah terkenal Chief. Udah jadi bakat orang terkenal dari dulu Chief. Sebagai Ya lihat aja nih, pasti Wih, nggak nyangka kan, nggak coba lihat nyangka, nih nggak foto nyangka. berikut ini. Coba kita lihat ya. Nah, cover Chief, cover boy, model cover majalah remaja. Hai, waktu itu ya, majalah Hai. remaja Itu, ya. Mas Wih. Sandi, waduh. Itu ingat nggak Mpok? Itu umur berapa tuh Mpok? SMA ya, SMA kelas ya? 3 ya. Kelas 3. Apa ya. kelas 2 ya, lupa deh. Itu memang udah ada bakat terkenalnya Chief. Gayanya sih sudah seperti gaya anak muda sekarang ya pada masa itu. Bedanya nggak ada tatunya aja ya. Anak muda sekarang kan kayak gitu ada tatunya gitu. Tapi kalau bicara soal romantis, wah, Dengan Chiefnya ada beda sedikit Chief. ada beda lagi, ada sedikit ya. Saya mau Kalau kesini loh sebetulnya. Mpok Nur ini kan pacaran 13 tahun, putus nyambung. Sebenarnya Mbak Ferry dengan Mas Anies sudah 20 tahun menikah, atau nggak Chief? Itu Mas Anies ketika melamar Mbak Ferry itu, Mas Anies itu belum pernah pacaran. Itu maksud saya. Romantisnya langsung. Mereka pun pacaran nggak Pok? Mbak waktu itu? Sempat Iya. pacaran? Wah, nggak lama langsung lamar ya? Bisa ceritain nggak Mbak? Aduh. Tapi itu the only man ya yang datang dan pacaran, kurang lebih begitulah. Ya, kita mulai deketnya ketika kuliah. Waktu itu Mas Anies mau berangkat ke Jepang. Biasa, Mas Anies kan aktif di Senat Siap. waktu di UGM. Nah, itu jadi pembicaraan teman-teman di kos, nih ada ketua Senat gitu. Waktu Mas Anies ternyata menyampaikan perasaannya ke saya merasa berbunga-bunga dong. Karena udah Biasa aja. Ini enggak. Udah lama nggak berbunga-bunga. Iya kayak jangan pakai c. Iya, Jadi silakan waktu lanjut. itu Mas Anies belum pernah berpacaran. belum pernah pacaran. Jadi Karena buat dia, kalau Mas Andi berpacaran cuma dengan satu orang. dia Kalau Mas Anies tidak berpacaran langsung menikah. betul tidak berpacaran tapi jadi. Jadi Tidak berpacaran tapi jadi. Ya Chief, ini Mas Anies dan Mas Sandi ini adalah calon gubernur dan wakil gubernur yang usia masih sangat muda dan juga good looking kan Chief ya? Iya. Mempesona kan Chief Iya, gitu. kita harus mengakui itu. Harus mengakui itu, Chief. Dibandingkan dengan kita. Apalagi kalau Mas Anies, sudah ngomong Chief. Wah, kalau Mas Anies sudah ngomong itu luar biasa. Iya. Mas Andi nggak usah ngomong, senyum aja itu udah mempesona Chief. Iya, Nah, betul. ini banyak sekali nih kalau lagi ketemu masyarakat itu yang mengidolakan terutama kaum hawa Chief. Nah, kita punya banyak fotonya. Iya. Nanti kita akan buka ya. Tapi kita istirahat dulu sekarang. Tetaplah di A1,5 karena yang pasti belum tentu pasti.
satu setengah, satu setengah, satu setengah, satu setengah. Pemirsa, kita lanjut lagi di A1,5 karena yang pasti belum tentu pasti. Tapi kalau yang pasti, Chief, Mas Sandiaga Uno ini wajahnya tampan, Chief. Ya. Disenangi oleh banyak kaum hawa. Ya. Sebelum kita ke Mpok Nur nanya-nanya lagi, Chief, dan juga ke Mbak Ferry, kita lihat dulu nih, Chief. Ini kita punya foto. Foto-foto. Nah, foto ini kita lihat dulu, Chief. Nah, ini, Chief. Mohon maaf, itu siapa ya? Itu Mas Sandi juga di... Enggak, yang itu saya tahu, tapi yang lagi... Yang Chief itu namanya Nur Asia juga, Chief. Tapi Persi Cengkareng. Oh, ada lagi. Lebih senior ya. Ya. Itu cubit di Sun, wah itu udah Ini. Iya. Gitu. Jebel-jebel. Sampai bisa berubah wajahnya ya. Iya, Gituin ya. Ya. Gimana Mpok Nur kalau melihat foto-foto begini, Mpok Nur? Lucu aja justru, malah ketawa abis dijebel-jebelin. Iya. Kalau yang cubitnya lebih muda gimana tuh? Agak ngeselin sih. Ini karena Iwel sudah memulai, Iya. saya hanya sebagai pendamping, saya malah berani lebih lanjut sedikit. Mbak Ferry, mohon maaf kemarin ada yang buat di media sosial bahwa Pak Anies itu katanya punya istri simpanan. Bagaimana itu? Iya, namanya musim pilkada ya, Betul. semua diberitakan, semua dibikin beritanya. Kalau menurut saya itu fitnah. Ya, kita sih santai aja. Wih. Saya sudah menikah sama Mas Anies 20 tahun. Saya bilang kalau akarnya sudah dalam, pohonnya sudah besar, angin apapun kita insya Allah bisa bertahan. Kita bertanya sama ke Mpok Nur nih. Bahkan ketika awal-awal Mas Sandi muncul sebagai calon gubernur tuh, Chief. Ya. Calon gubernur waktu itu, apalagi setelah itu ditetapkan sebagai calon wakil gubernur tuh di media sosial juga banyak gosip-gosip tentang Mas Sandi, kemudian brosur-brosur tentang Mas Sandi. Ya saya yakin pasti juga ada yang sampai ke Mpok Nur ya. Nah, Mpok Nur ketika membaca itu responnya gimana, Mpok? Santai aja sih ya, apalagi memang ya part of black campaign gitu ya. Jadi buat saya ya kita juga nggak mungkin bisa marah-marah, dalam arti memang ini adalah sebuah proses ya, dimana ya harus siap untuk dibully gitu loh. Jadi buat saya justru the more lebih kayak challenging ya. Dan mereka berdua betul-betul santai karena tadi kan Sandi Uno itu romantis. Iya. Sebetulnya juga kalau menurut data kita A1,5 itu Bang Anies juga romantis. Oh. Suka ngasih kartu ucapan kepada keluarganya, betul ya? Iya. Itu kan. Coba. Tapi yang jauh lebih penting sekarang bagi kita adalah menanyakan seperti apakah keluarga-keluarga di DKI Jakarta itu dalam bayangan kedua empok-empok ini. Ini yang penting kan? Iya, penting. Silakan Bu Ferry dulu. Saya ketika berkeliling itu melihat bahwa keluarga-keluarga di DKI Jakarta itu masih perlu dikuatkan, khususnya orang tua. Kebetulan saya bidangnya di parenting. Ketika saya datang berkunjung, kadang ada anak nangis dicubit, ada anak. Jadi mereka sebetulnya sayang sama anak-anak. Tidak ada orang tua yang kasih. Tapi mereka perlu tahu bahwa ada cara pendidik anak yang lebih positif yang perlu kita kabarkan kepada mereka agar mereka menjadi keluarga yang lebih kuat dan anak-anaknya pun menjadi generasi yang lebih baik. Wih, itu cara pandangnya ya. Silakan. Ya. Kok Nur? Iya, memang harus diberikan agama yang kuat ya. Jadi supaya orang tua di Jakarta juga mereka harus
bisa mempunyai akhlak ya, terutama ya, karena tidak cuma dengan IQ tapi harus yang dipentingkan EQ-nya justru. Karena kalau anak itu pintar dengan EQ-nya, otomatis IQ-nya pintar. Jadi yang lebih diutamakan memang perilaku ya. Jadi Perbuatan. keluarga Jakarta akan juga memiliki kecerdasan emosional Iya. ya. Oke, Mal, dengar tuh, romantis itu sama istri kasih kartu ucapan. Ini Kamal sama pasangannya kasih kartu tagihan. Iya, benar ya. Jadi Cip, kalau lihat tadi ya dari Mbak Ferry kemudian juga Om Pok Nur, mereka adalah istri-istri yang juga siap itu mendukung karir perjuangan dari suami. Ini perjuangan belum berakhir ya Cip ya, dan juga bahkan banyak kesibukan-kesibukan. Nah, kalau tadi itu kan bagaimana respon dari Mbak Ferry dan Pok Nur terhadap Mas Andi dan juga Mas Anies, anak-anak sendiri sama mamahnya. Oh, mama juga sibuk sekarang nih. Tuh, mama juga sibuk. Gimana anak-anak? Mbak Ferry dulu. Kalau saya Ini enak loh nih ya. Ibu calon gubernur dulu. Saya ketika Mas diminta untuk saya ingin mensupport gitu, saya beri syarat sih sebetulnya, karena Mas Anies sendiri udah sibuk, masa saya juga sibuk gitu, kesian anak-anak, karena selama ini saya juga lebih banyak beraktivitas di rumah. Jadi saya syaratnya kalaupun saya ikut sosialisasi ya sebelumnya jam 3 kita udah di rumah. Saya udah di rumah ketika anak-anak pulang sekolah, saya udah ada di rumah. Iya. Kecuali ada acara-acara khusus yang malam hari gitu atau gitu. Ini karena kedua orang tuanya ini punya hobi yang betul-betul sudah saya catat, Apa itu? yaitu menyaksikan anak-anaknya lari-lari di lapangan. Betul ya, jadi ini gembira betul melihat anak-anaknya lari-lari di lapangan. Silakan. Kalau Pok gimana, Pok? Kalau saya selalu membagi waktu, misalnya hari ini saya sibuk, kalaupun belum ketemu yang kecil, jadi yang kecil yang saya suruh samper di acara saya. Jadi saya selalu mempunyai waktu yang dimana memang mereka membutuhkan saya ya, quality time ya. Apalagi yang kecil sama yang besar kan bedanya jauh, 13 tahun. Jadi saya selalu kasih tahu sama anaknya, mama memang lagi repot, tapi anytime kamu bisa ketemu mama, di mana mama ada, di situ kamu boleh datang. Jadi keluarga-keluarga di Jakarta nantinya jika pasangan ini yang terpilih, itu perhatian terhadap anak-anak akan sangat tinggi supaya keluarga semuanya memiliki kecerdasan emosional dan sering bisa bersama-sama ya. Dalam walaupun sesibuk apapun, tetapi ada waktu yang berkualitas untuk keluarga. Ya. Tuh, buat Kamal tuh dan Nunung CS ya, jadilah laki-laki yang romantis. Oh, Kok balik romantis lagi? Ya harusnya nggak kelihatan tuh nggak bukan romantis ya. Ketahuan banget. Terima kasih Mbak Ferry sudah hadir di Asar Setengah, juga bonus sudah. Tapi tadi berdasarkan data yang terakhir itu, Pak Ewel, bahwa kalau Bu Ferry ini bisa nyinden katanya, sementara Pok Nur bisa juga nyanyi katanya sama-sama. Ini mau nyanyi sama-sama. Ya, ini yang akan kita tampilkan. Boleh Pak Ewel? Boleh tampilkan? banget. Ya, tapi pemirsa tetap saksikan Asar Setengah setiap hari Senin pukul 21.30 di Trans 7, karena yang pasti belum tentu pasti. Ya, saya todong. Izin. Ya. Nyanyi nih betul. Dan di Singapura punya anak namanya Gafur. Kalau malam suka ngeluyur, bawa baskom isinya bulgur. Di Medan desa Endor punya bocor juragan jengkol. Batike akhirnya dongkol, mau pacaran anaknya ngompol. Batime jande bude, batime jande gaya, bikin rusak anak tetangga. Kalau telotek urban silat Betawi juga tradisi. Kalau mau Jakarta happy, pilihannya pilih sendiri. Jadi meja di Singapura punya